heavily. Di awal kisah, kita diperlihatkan sebuah perkembangan teknologi yang sudah pesat. Sebuah kecerdasan teknologi yang bernama AI yang sudah dikemas mendunia di alam semesta, yaitu entitas. Mereka semua sudah menguasai dunia. The world is changing. War is coming. Kemudian, seorang intelijen rahasia yang telah mendapatkan pesan langsung dari Presiden Amerika untuk bisa menyerahkan sesuatu yang telah didapatnya ketika menjalankan sebuah misi. Setelah 35 tahun mengabdi kepada negara, namun sayangnya semua perjuangannya tidak pernah dikenal oleh siapapun. Namun, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang perjuangan beliau, di mana Presiden menginginkan sebuah kunci berbentuk salib untuk bisa diserahkan kepada negara. Agent Hunt, Ethan, surrender. Singkat cerita, intelijen tersebut langsung datang kepada seluruh teman-temannya, dipimpin oleh seorang pria yang bernama Agent Ethan Hunt, dan bersama temannya yang bernama Benji. Mereka semua akan bertemu dengan seorang pria tua. Dialah yang bernama Luther. Sekelompok intelijen rahasia yang sudah lama mengabdi di bawah bayang-bayang yang tidak pernah diakui oleh siapapun. Kemudian Ethan mengatakan ada sebuah misi besar untuk bisa mengendalikan entitas. Kecerdasan buatan teknologi yang harus diserahkan kepada Presiden. Don't worry about old Luther. So what's the plan? First, try Gabriel. Kemudian di sisi yang lain, Ethan yang telah menyusun rencana seorang wanita yang bernama Paris. Dia adalah buronan yang paling berbahaya. Namun tiba-tiba saja seseorang telah menyadapnya. Seluruh para polisi yang telah dilumpuhkan, dialah yang bernama Degas, yang sekarang mengambil senjata untuk bisa melawan. Ternyata Ethan bersama Benji yang sudah datang ke lapangan untuk bisa menyelamatkan Paris, karena Paris adalah seorang kunci untuk bisa bertemu dengan Gabriel. Gabriel. Ileu. Singkat cerita, setelah dijelaskan oleh Paris bahwa Gabriel ada di suatu tempat, seorang laki-laki yang telah mengetahui di manakah lokasi entitas itu berada. Namun tiba-tiba saja Ethan telah dipojok oleh seorang agen. Untungnya teman lama Ethan langsung datang mengambil pistol agen tersebut. Dia yang bernama Grace, seorang pencuri ulung. Dia yang telah bertemu lagi dengan Ethan. Namun ternyata itu adalah jebakan. Nothing personal. Gabriel's got a job for you, Hunt. Singkat cerita, Ethan bersama Grace yang telah dikurung di suatu tempat untuk bisa diinterogasi, bertemu dengan seorang pria yang telah mengetahui entitas berada di kapal selam Sevastopol. Dialah yang bernama Gabriel, di mana Gabriel mengatakan kepada Ethan untuk bisa menyerahkan kunci berbentuk salib, karena itu adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam Sevastopol. Where's the key? Namun Ethan mempunyai sebuah tekad yang kuat. Kalau misalkan kunci tersebut diserahkan kepada Gabriel, dunia pasti akan hancur. Bahkan dia bisa mengendalikan rudal tempur dan nuklir ke seluruh dunia dan akan mendapatkan sebuah kehancuran, di mana Sevastopol sampai sekarang belum diketahui di manakah lokasinya berada. Ethan memberikan sebuah ancaman, dia sedang menggigit racun cyanida. Kalau misalkan Ethan mati, semuanya pasti berakhir. Lalu tiba-tiba, And with you dead, Shave her. medic! I need him alive. Kill her. Getting away.
Sungguh sangat disayangkan sekali, Ethan bersama timnya yang sekarang sudah bersekongkol tiba-tiba saja telah kehilangan Gabriel karena dia telah mendapatkan sebuah jalan keluar sehingga Ethan pun telah terkurung di suatu tempat. Ketika itu juga Ethan telah mendapatkan sebuah peti yang sangat misterius. Diduga peti tersebut berisi sebuah petunjuk entitas. Di manakah entitas itu berada? Mesin kecerdasan yang sudah menguasai dunia. Now what do you want? You know this place. Ethan yang telah masuk ke dalam peti tersebut sehingga dia pun langsung mendapatkan sebuah gambaran di mana sebuah entitas akan bisa menguasai sebuah alat tempur dan pasukan militer yang ada di seluruh dunia. Bahkan dirinya tidak akan pernah mengetahui bahwa dunia hari ini akan musnah. You will go to the Doomsday Vault. You have always known this. Now you are the chosen who will face their final reckoning. Singkat cerita, ketika Ethan keluar dalam peti tersebut mengatakan kepada Benji untuk datang ke suatu tempat dan akan mendapatkan lokasi Sevastopol di manakah dia berada. Akhirnya Ethan pun langsung berlari untuk bisa menyelamatkan Luther, di mana dia ada di suatu tempat dan pastinya Gabriel akan mengambil sesuatu yang telah diciptakan oleh Luther, yaitu pil beracun atau yang disebut dengan virus teknologi supaya bisa menghentikan entitas. I'll be waiting for him. Setelah Gabriel pergi memberikan pesan bahwa Ethan harus datang kepada dirinya. Namun sayang sekali, di mana Luther telah dikurung di suatu tempat dengan plutonium ataupun inti nuklir yang harus bisa dipecahkan. Bom waktu yang sudah berjalan, di mana Ethan mengatakan kepada Luther untuk pergi dari tempat ini. Namun Luther mengatakan kepada Ethan bahwa dia sudah sakit parah, bahkan dia harus menyelamatkan kota ini memecahkan bom waktu tersebut. Dan Ethan langsung diperintahkan oleh Luther untuk bisa menemukan Gabriel karena dia telah mendapatkan pil beracun. This is what I was born to do. I'm right where I want to be. Ethan, you need to hurry. Gabriel, you son of a bitch. Sungguh disayangkan sekali, Ethan yang telah mendengar ledakan, dia pun telah disergap oleh para kepolisian untuk bisa dibawa ke suatu tempat menghadap presiden, membawa kunci salib untuk bisa diamankan, karena itu adalah satu-satunya kunci membuka Sevastopol. Di dalamnya ada entitas. Singkat cerita, tiba di pusat komando darurat Amerika Serikat, di mana Ethan langsung dibawa untuk bisa menghadap presiden. Di bawah ajudannya, dialah yang bernama Catherine, mengatakan kepada Ethan supaya dia bisa menurut dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan misinya harus ada di bawah kendali presiden. Agent out. Madam President. Singkat cerita, akhirnya presiden pun langsung meminta kepada Ethan untuk menjelaskan tentang kunci salib tersebut. Ternyata kunci tersebut adalah kunci untuk membuka kapal selam Sevastopol yang telah lama hilang. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, semua orang tidak pernah tahu di manakah Sevastopol berada. Namun Ethan mendapatkan sebuah bocoran bahwa Sevastopol ada di Antartika, tenggelam di tengah-tengah samudra dan sudah membeku. Dan ini semua harus kita bisa jalankan untuk bisa mematikan entitas. Karena kalau entitas tidak dimatikan, maka dunia akan hancur dan semua akan musnah. Just look around. We are in the entity's reality. That is precisely why you should. Madam President, please. I'm asking for 3 days with you. 3 days. Madam President. Setelah rincian dijelaskan oleh Ethan, tiba-tiba saja salah satu negara adidaya yang menguasai nuklir, yaitu Rusia, telah dikuasai oleh entitas. Dalam waktu 72 jam, maka semua nuklir akan berhamburan. Otomatis Ethan langsung diutus oleh presiden untuk menyelamatkan dunia. She says you'll know what to do with this when the time comes.
Singkat cerita, perjalanannya sangat panjang. Akhirnya Ethan bertemu dengan seorang Sersan Nelly. Dia adalah kepercayaannya presiden untuk bisa mengantarkan Ethan ke sebuah tempat dan mendapatkan sebuah surat dari presiden, yaitu tanggal yang sangat bersejarah di mana kapal selam Sevastopol telah berada di ambang kematian dan dia mati di suatu tempat entah di mana. Dan sekarang Ethan diutus oleh presiden untuk bisa menemukan Sevastopol. What exactly are you looking for? Sources. Kemudian di waktu yang sama, Benji bersama para kawan-kawannya yang telah dipimpin oleh Ethan, mereka pun langsung membuat sebuah rencana di mana kunci salib berada di suatu tempat, yaitu di Antartika. Namun mereka harus bisa mendapatkan titik koordinat ketika Ethan menyelam ke dalam lautan Samudra Atlantik, di mana mereka harus bisa menemukannya dengan sangat cepat karena lautan beku. That's your plan. Exactly. An Osprey can get you there in 2 hours, but he won't have enough fuel to wait. He might wait 30 seconds. Sersan Nelly hanya bisa mengantarkan Ethan sampai sini saja dan akan bertemu dengan seseorang untuk bisa melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, di mana Benji bersama kawan-kawannya yang telah diperintahkan oleh Ethan, dia pun sudah sampai di Antartika, bertemu di suatu tempat untuk bisa mendapatkan pemancar radio, di mana tempat inilah dipimpin oleh seorang pria yang bernama Bill Donlu. Dia adalah seorang ilmuwan yang sudah lama tinggal di tempat ini untuk bisa mendapatkan pemancar radio. Namun ketika sudah dijelaskan oleh Benji bahwa dia akan melenyapkan entitas menyelamatkan dunia, dan ternyata Donlu sudah dikuasai oleh Rusia. It's happening, isn't it? The entity. Can you help us? Make yourself comfortable. Singkat cerita, di sisi lain, Ethan yang berada di suatu tempat, dia pun telah berada di perbatasan Rusia. Akhirnya seluruh para jet tempur Rusia pun langsung mengancam kepada pesawat Ethan untuk berbalik. Akhirnya Ethan pun langsung mengambil tindakan dan lompat dari kapal. Beberapa lama kemudian, akhirnya Ethan dibawa ke dalam kapal selam yang sangat misterius. Untungnya itu adalah milik Amerika, sehingga Ethan langsung bertemu dengan seorang kapten. Dialah yang bernama Kapten Bloodshoe, seorang tentara militer angkatan laut, di mana Ethan langsung memberikan sebuah kalung dari Nelly. Dia pun langsung dipercaya untuk bisa mendapatkan sebuah misi rahasia, meminta kepada Bloodshoe mengantarkannya ke suatu tempat. Until my team sends me those coordinates. Sedangkan di sisi yang lain, Benji bersama kawan-kawannya yang sedang disandra oleh para tentara Rusia karena dia telah menyelinap masuk. Akan tetapi, Grace bersama kawan yang lainnya pun terus saja memberikan sebuah penjelasan bahwa sekarang mereka bukan musuh, tetapi mereka harus bisa bekerja sama untuk menyelamatkan dunia. Let us complete our mission. We are not enemies. We have 1 hour. Namun sayang sekali para tentara Rusia tidak percaya kepada Benji bersama para kawan-kawannya. Dia disuruh untuk bisa membuat sebuah drive dan akan mengirimkan sinyal kepada para konco-konconya. Ketika itu juga, Donlu langsung berbisik kepada Benji. Dia telah mengetahui persisnya lokasi Sevastopol. But I noted the coordinates. Saying you know where the Sevastopol is. Down to the square meter. Setelah bisik-bisik tetangga kepada Benji, di mana Donlu langsung menuliskan koordinat untuk bisa datang ke lokasinya Sevastopol, diberikan kepada istrinya untuk bisa alasan memberikan makan kepada anjingnya. Tetapi dia harus pergi dari tempat ini dan akan datang ke sebuah titik koordinat. Menyelamatkan dunia harus bisa mematikan entitas. Akhirnya mereka pun langsung bergegas. 5 minutes to the next broadcast window. This will be our last chance. Kemudian istrinya Donlu bersama Grace langsung diantar ke kandang anjing untuk bisa diberi makan. Namun ternyata ini adalah pengalihan. Sedangkan di sisi lain, Ethan yang telah mengasah fisiknya untuk bisa menyelam, tiba-tiba saja salah satu dari mereka telah menyerah.
What is this? What? I can't let you. Get to the radio! What? Setelah melakukan pertempuran yang sangat panjang, untungnya istrinya Don Lu bersama Grace telah keluar dari tempat ini menuju sebuah titik koordinat, menuju kapal selam Sevastopol. Ethan bersama Bloodshot langsung mengatakan bahwa titik koordinat Sevastopol sesuai yang telah dikirimkan oleh Benji. Ternyata mereka telah mendapatkan sesuatu yang sangat mencengangkan, lokasi yang sangat jauh. Bukan hanya itu, kapal selam Rusia ada di belakang mereka. Akhirnya Ethan harus segera bergegas. Singkat cerita, Ethan yang telah memakai perlengkapan untuk menyelam, dia pun langsung memberikan sebuah arahan. Titik koordinat yang telah dikirimkan oleh Benji tepat ada di bawah kakinya. Dia harus segera bergegas. Take care of my suit. Akhirnya Ethan langsung turun ke kedalaman yang sangat mengerikan untuk bisa mencapai kapal selam Sevastopol. Setelah sekian lama Ethan, akhirnya dia pun telah mendarat di kapal selam Sevastopol yang sudah terbengkalai sejak puluhan tahun yang lalu. Dia pun langsung memasuki kapal selam tersebut untuk bisa mendapatkan entitas. Setelah Ethan masuk ke dalam kapal selam Sevastopol, dia pun harus bisa mencari sebuah server yang bernama Vodka, di mana tempat itulah yang bisa menyimpan entitas. Akhirnya Ethan terus bergegas. Sungguh menegangkan sekali. Ketika Ethan masuk dalam ruangan rudal torpedo, dia pun harus tetap saja menyalip ke dalam suatu tempat untuk bisa masuk ke dalam sebuah server dan menemukan vodka. Singkat cerita, akhirnya Ethan menemukan sebuah server tersebut. Sebuah benda seperti hard disk komputer, di mana itu yang bernama vodka. Akhirnya Ethan pun langsung mengambil vodka untuk bisa dikendalikan sehingga entitas bisa digenggamnya. Namun sayang sekali ketika Ethan akan keluar dari tempat ini, tiba-tiba saja kapal selam terus saja berguling sehingga Ethan langsung kewalahan. Torpedo tube. Kemudian ketika Ethan akan keluar melalui lubang torpedo, sayang sekali di mana tabung oksigen yang sedang dibawanya tidak cukup. Akhirnya Ethan langsung membuka bajunya dengan keadaan air minus 10 derajat. Pasti dingin sekali. Walau seperti itu, Ethan harus tetap berjuang untuk bisa keluar dari tempat ini.
Sayang sekali tabung oksigen dan masker Ethan telah tersangkut ke dalam kapal selam yang telah menuju jurang. Akhirnya Ethan dengan tanpa peralatan harus berjuang keluar dari sebuah bongkahan es. Namun sayangnya Ethan mengalami hipotermia dan membeku. Singkat cerita, untungnya Grace telah menemukan sebuah titik koordinat yang telah dibawa oleh Ethan, sehingga dia telah diselamatkan oleh Grace, mendapatkan vodka, dan dia pun harus menuju ke suatu tempat untuk bisa menyelamatkan dunia. Find Gabriel. He can't lose his poison pill. Thank you. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Ethan langsung bertemu dengan Benji dan seorang ilmuwan yang bernama Don Lu. Mereka pun langsung menyusun sebuah rencana untuk bisa mengakses vodka, di mana alat tersebut untuk bisa menghentikan entitas, dan dia harus bisa mengaksesnya di sebuah tempat, yaitu pangkalan militer Afrika Utara. Yaitu ada sebuah server yang sudah terbengkalai, di mana server tersebutlah mereka harus bisa dengan sekejap mata. Dia harus bisa menemukan pil beracun yang telah dibawa oleh Gabriel, dan sekarang misinya adalah menemukan Gabriel. We don't have Luther's poison pill. Gabriel does. If the entity is our genie, you have to disconnect this drive before 100 milliseconds. Akan tetapi mereka mendapatkan sebuah masalah yang sangat besar ketika entitas sedang diakses dalam server militer. Mereka harus bisa mencabutnya dengan sekejap sekedip mata dengan kecepatan 100 milidetik. Kalau itu terlambat 1 sekian detik saja, maka seluruh rudal yang telah dikuasai oleh entitas pastinya akan meledak oleh dunia. Dan ini adalah misi berbahaya. Ethan, think about what you're doing. Maybe it told you it was impossible because it knew that was the thing that you needed to hear. Yes, Grace. I am. If there was another choice, I'd take it. Where is everybody? They've all gone home. Singkat cerita, akhirnya Ethan, Benji bersama kawan-kawan yang lainnya telah datang ke pangkalan militer yang sudah terbengkalai di Afrika Utara. Kemudian di sisi yang lain, di mana presiden yang sedang menunggu kabar Ethan, namun dia tidak mendapatkan kabar sedikit pun. Sehingga seluruh para staf kepresidenan mengatakan kepada ibu presiden untuk bisa meluncurkan nuklir sekarang juga, menyerang seluruh nuklir dan seluruh negara yang telah nuklirnya diambil oleh entitas untuk bisa menghentikan kepunahan manusia. Namun presiden masih saja tetap berharap bahwa Ethan pasti berhasil. Singkat cerita, akhirnya presiden harus bisa meneguhkan hatinya. Hand it over. Sedangkan di sisi yang lain, Ethan bersama kawan-kawan yang lainnya hampir saja berhasil dan akan bertemu dengan Gabriel di tempat ini untuk bisa mengakses entitas. Namun sayang sekali, Gabriel adalah bukan teman, tetapi dia adalah musuh yang nyata untuk bisa menguasai entitas dan bisa menguasai dunia. Namun mereka semua langsung dicengangkan dengan 30 inti plutonium siap meledak. Your final reckoning. Sungguh tanpa diduga, di mana Ethan sekarang langsung terpojok. Tengah-tengah mereka telah memasang bom yang sangat besar, di mana Gabriel langsung mengatakan kepada Ethan untuk bisa menyerahkan vodka sekarang juga, karena dia akan menguasai dunia dengan mengendalikan entitas. Akan tetapi di mana Gabriel tidak mengerti bahwa entitas sangatlah berbahaya sekali. Namun untungnya tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja Catherine datang. Tell me I win. You win. Say it again. Hands where I can see him, dickhead. Sayang sekali di mana 30 inti plutonium akan diledakkan karena waktu sudah berjalan. Seluruh anak buahnya Ethan, Benji bersama kawan-kawannya pun telah disandra oleh Catherine untuk bisa dipaksa dan dengan fungsi yang nyata.
apa yang telah mereka lewatkan. Dengan vodka, kunci, termasuk juga pil beracun yang harus mereka lakukan. Namun tanpa basa-basi, ketika mereka sedang melakukan obrolan yang sangat panas, akhirnya Gabriel mengambil tindakan. Lalu tiba-tiba, Gabriel, now! Kill him now! My God! Gabriel, shoot him! Shoot him! Kill him! Kill him! I thought you'd never leave. sungguh sangat disayangkan sekali di mana Gabriel telah melarikan diri. Dia telah membawa pil beracun yang itu adalah inti untuk bisa mengakses vodka, dan disinilah mereka terus kejar-kejaran. Namun di sisi yang lain, Benji yang sudah tertembak, mereka pun harus bisa membagi tugas. Benji, Grace, dan Paris, dia harus datang ke server militer ataupun Paladin, di mana Donlu dan istrinya termasuk juga Digas. Dia harus bisa mematikan bom waktu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung bekerja keras dengan harus bisa berhati-hati dan harus bisa menyelamatkan dunia. Benji yang sekarang sudah hampir mati karena sudah tertembak di organ vitalnya, meminta kepada Paris untuk melakukan operasi. Sungguh sangat menegangkan sekali, di mana posisi tahu dengan server tersebut hanyalah Benji saja. Paris terus saja berusaha untuk bisa melakukan operasi untuk bisa menusuk beberapa titik dari paru-paru, karena organ vital tersebut akan membuat Benji sesak nafas dan dia harus segera bisa diselamatkan. Merci. Sedangkan Degas Donlu bersama istrinya yang terus saja berusaha untuk bisa mematikan bom waktu, dan Ethan yang terus saja berusaha untuk bisa mengambil pil beracun yang telah dibawa oleh Gabriel. Dan sekarang pertempuran masih berlanjut. Situasi yang sangat menegangkan. Grace yang terus saja berusaha untuk bisa mengakses server, Donlu yang terus saja berusaha untuk bisa mematikan bom. Sedangkan Presiden yang akan memijit nuklir untuk bisa menghancurkan seluruh negara. Lalu tiba-tiba, Order U.S. Strategic Command Center. Shut everything down. Make the call. Oh, thank God. Today I choose not to attack. Detik-detik terakhir seluruh nuklir yang telah dikuasai oleh entitas, sehingga Grace yang sekarang meminta dan menunggu Ethan untuk bisa menyambungkan vodka dengan pil beracun. Dan ini adalah saat-saat yang paling menegangkan. Namun sayang sekali, Ethan yang berada di atas ketinggian menggunakan pesawat, dia pun terus saja berusaha untuk bisa menggapai pesawat Gabriel. Lalu tiba-tiba,
parachute! Detik-detik terakhir yang paling menegangkan, di mana mereka menunggu kepastian dari Ethan untuk bisa mendapatkan vodka dan pil beracun untuk disatukan. Hanya beberapa detik saja. 3, 2, 1, lalu tiba-tiba akhirnya mereka telah bisa mendapatkan entitas dimasukkan ke dalam sebuah tempat dan semua server telah mati. Termasuk mereka telah menguasai entitas. Namun yang jadi pertanyaan adalah apakah Ethan selamat? Sehingga seluruh dunia pun telah terkendali kembali menguasai teknologi. This is the president. He did it. That son of a bitch. Kemudian di sisi yang lain ternyata Ethan telah berhasil mendarat menggunakan gelembung dan dia telah lolos dari kematian. Semua yang telah terjadi, perjuangan yang hampir mati, Ethan sekarang berhasil menyelamatkan dunia kembali. Semua orang yang telah berkaitan dengan Ethan pun langsung menangis karena dia telah menyelamatkan dunia yang hampir mati. Namun sayang sekali, semua perjuangannya tidak pernah diakui dan akhirnya Ethan telah kembali. The world still needs you. We who live and die in the shadows. Good luck, Ethan. Singkat cerita, selang beberapa bulan kemudian, Ethan bersama para konco-konconya pun langsung datang di tengah keramaian. Mereka semua pun langsung memberikan sebuah senyum yang sangat indah kepada Ethan, di mana seluruh manusia sekarang sudah selamat dari kepunahan. Semua apa yang telah dilakukannya telah menguasai dunia dan bisa membuat sebuah kehidupan untuk manusia. Grace mengatakan dia telah membawa entitas. Disinilah film pun berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya para penonton setia KDGC tentang film ini? Langsung saja diketik dalam kolom komentar. Sekelompok bayang-bayang ataupun intelijen rahasia yang tidak pernah diakui oleh negara, namun kelompoknya selalu saja dia telah menyelamatkan dunia. Walau seperti itu, Ethan bersama para kawan-kawannya pun yang telah memasok dan dia pun telah menyelamatkan dunia. Setelah 35 tahun lamanya dia dibawa agensi. Namun sayang sekali itu adalah hanyalah agensi bayang-bayang dan tidak pernah diakui. Akan tetapi dengan tindakan seperti itu, ketika dunia sedang kacau, di sanalah Ethan selalu ada untuk bisa menyelamatkannya. Tetapi dunia ini memang penuh dengan huru-hara, sebuah tindakan kriminal, sebuah tindakan penguasaan, sebuah tindakan monarki dan mafia pastinya selalu ada aja di dalam setiap negara. Dan kita butuh sosok seorang Ethan untuk bisa mengabdi dengan dirinya, mengabdi untuk umat manusia. Apakah di dunia nyata ada Agent Ethan Hunt? Pastinya kita akan tanyakan saja kepada para rumput yang bergoyang. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.